Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin wat-tahirin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah usikum wa iyaya bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia, marilah pertama-tama kula panjenengan selalu mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian yang begitu banyak, dan utamanya adalah kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk beribadah bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang selalu mendapatkan perlindungan dan hidayah-Nya. Dan kita bersyukur karena banyak saudara kita di luar sana yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa beribadah bersama kita pada siang hari ini. Mungkin karena sedang sakit, mungkin karena sedang dalam perjalanan, ataupun mungkin juga karena kesibukan, na'udzubillah, tidak tergerak hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang kita lakukan pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul utusan untuk kita semuanya umat manusia yang telah membawa agama Islam, telah menyampaikan kepada kita Al-Quran yang membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, yang kelak kita tunggu ataupun kita harapkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya, saya berpesan kepada utamanya saya pribadi dan khususnya umumnya kepada panjenengan semua, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan segenap perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwa itulah yang menjadi modal utama kita untuk mencapai makom yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Jamaah yang berbahagia, sedikit pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Yang ini bisa menjadi inspirasi motivasi kita semuanya. Hal yang sama juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ini sebagaimana didokumentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surat Luqman dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Yang pertama, sama semuanya, Luqman berpesan kepada anaknya agar jangan menyekutukan Allah. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena inna syirka la dzulmun adzim. Syirik adalah suatu perbuatan zalim, suatu perbuatan aneh yang sangat besar. Insyaallah kalau panjenengan cekelan bersumber kepada Al-Quran ataupun sunnah Nabi, hendaknya kita bisa menghindari kesyirikan tersebut, menyekutukan Allah. Kita hanya percaya dan yakin adalah Allahus Samad. Allah lah yang menjadi tempat bergantung kita semuanya. Nah, kadang-kadang kalau panjenengan itu karena faktor darurat, mungkin karena sakit yang sudah sangat payah ataupun
napa niku karena terhimpit oleh suatu permasalahan, nggih, tidak bisa bersabar, akhirnya napa kula panjenengan malah lari kepada kesyirikan, mengharapkan pertolongan kepada sesama makhluk, baik itu manusia ataupun makhluk yang lain, nggih. Setan nauzubillah ataupun jin ataupun penunggu-penunggu napa niku, itu pun juga kita belum yakin apakah ada ataupun tidak, nggih. Tapi itu kemudian kita menjadi punya keyakinan lain bahwa ternyata selain Allah ada kekuatan, itu harus kita hindari. Kita hanya percaya yakin pada perintah ataupun kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik kita syukuri, kalau mungkin tidak baik kita harus bersabar terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua napa? Sama semuanya kula panjenengan supados berbakti kepada kedua orang tua, terutama adalah ibu kita. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasanal insana biwalidayhi hamalasu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama adalah ibunya. Kenapa? Hamalasu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Karena ibunya telah mengandungnya selama dalam kepayahan di atas kepayahan. Walaupun pasti, walaupun tidak mengalami, pasti sudah mengetahui betapa payahnya, betapa lemahnya, begitu. Susah payah orang yang sedang hamil selama 9 bulan 10 hari. Dan kemudian wa fisuluhu fi amain. Kemudian mengasuhnya, menyusuinya selama 2 tahun. Ini penting sekali. Sama semuanya sekarang kita sedang bersama-sama gerakan untuk percepatan pono stunting gitu. Bahkan Quran sendiri sudah mengatakan kula panjenengan seharusnya, hendaknya nek kula panjenengan ingin menjadi orang yang taat kepada Al-Qur'an, yang menyusui anak paling tidak 2 tahun. Jangan sampai kurang dari 2 tahun. Ini Quran sudah menegaskan sendiri sebelum kita mungkin sekarang punya penemuan saintifik begitu barangkali bahwa seharusnya seorang bayi itu dimaksimalkan ASI-nya. Quran sudah menegaskan agar ibu menyusuinya, mengasuh anaknya sampai usia 2 tahun. Dan 6 bulan pertama ini harus ASI tok, tidak ada campuran yang lain. Yang ketiga napa? Sama semuanya. Ketika orang tua kita mengajak kita untuk berbuat yang musyrik ataupun berbuat maksiat kepada Allah, maka kita jangan menaatinya. Jadi selama orang tua kita mengajak kepada kebaikan, kita ikut, kita patuh. Sentiko dawuh dumateng tiyang sepuh kepada orang tua. Tapi ketika orang tua kita mengajak kepada kemaksiatan, kepada kesyirikan, apalagi fala tuti'huma, maka jangan sekali-kali menaati kedua orang tua. Terus apapun alasannya, ketika mengajak kepada maksiat, kepada keburukan. Tapi kalau kepada kebaikan tidak ada alasan kula panjenengan untuk menolaknya. Itu merupakan kedurhakaan kepada kedua orang tua ketika kita mengabaikan perintah orang tua yang mengajak kepada kebaikan. Akan tetapi jamaah semuanya, walaupun katakanlah orang tua kita mungkin mengajak kepada keburukan, syirik katakanlah, lain agama katakanlah, kalau jangan sampai mengikuti mereka. Tapi kata Allah, wasuhibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi temanilah, dampingilah, bergaulah dengan orang tua di dunia dengan baik. Jadi walaupun kita tidak taat kepada orang tua karena mungkin mereka mengajak kepada keburukan, walaupun mungkin lain keyakinan, tapi dalam hal keduniaan, muamalah kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Maka benar kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalan orang-orang yang sudah kembali kepadaku, kepada Allah. Karena kalian semua akan kembali kepadaku dan nanti akan aku kabarkan, akan Allah kabarkan kepada kita semuanya tentang apa yang dulu kita kerjakan selama di dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, sama semuanya pesan Luqman kepada anaknya, seandainya kita melakukan suatu pekerjaan sekecil apapun, walaupun hanya sebiji, hanya sebesar biji, gitu, mungkin sebesar atom begitu, atau mungkin kita melakukannya di suatu lembah, suatu tempat yang sangat hitam pekat tidak kelihatan, baik di kolong langit ataupun di ujung bumi sekalipun,
Kata Allah, ya tibiallah, pasti Allah akan mengetahuinya. Jadi sekecil apapun suatu pekerjaan kita lakukan, baik itu yang baik ataupun yang buruk, dimanapun kita mengerjakannya, dalam tempat yang gelap ataupun terang, pasti Allah mengetahuinya. Nah, yang berikutnya sama semuanya tidak kalah penting, Luqman berpesan kepada anaknya agar mengerjakan sholat. Wa aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajaklah orang yang berbuat baik dan hindarkan dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Nah, ini tadi mungkin dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, kelupaan dengan jangan sampai karena kita mungkin tertimpa suatu keburukan, suatu musibah, kemudian kita tidak bersabar, akan kemudian na'udzubillah mengajak kita kepada kesyirikan. Jangan sampai karena kita kurang sabarnya ketika menghadapi suatu musibah, terus kemudian tergoda untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah mengatakan wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu perkara, suatu perbuatan yang sangat agung ataupun sangat mulia. Mungkin itu sama semuanya pesan Luqman kepada anak-anaknya yang bisa kita jadikan suatu ibrah, suatu hikmah, suatu motivasi agar kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita agar mereka tetap menjaga imannya, menjaga Islamnya sampai akhir hayatnya. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar gambaran sama semuanya, Luqman itu adalah seorang budak hitam begitu, seorang budak yang mungkin tidak ada harganya di hadapan majikannya. Mungkin di antara mungkin strata manusia, mungkin budak adalah level yang paling rendah barangkali seperti itu. Tapi dia itu kata-katanya sangat mulia, sangat penuh hikmah, sampai-sampai nama Luqman diabadikan dalam Al-Qur'an, menjadi nama sebuah surat dalam Al-Qur'an, dan kata-katanya, wasiat-wasiatnya diabadikan juga dalam Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imuna hamdash syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama semuanya, sebelum kita tutup khutbah pada kesempatan siang hari ini, perlu kami sampaikan bahwa ada sedekah nasi box ya dari Dharma Wanita Persatuan UGM Yogyakarta untuk jamaah semuanya di Masjid Al-Bazar ini. Kita berdoa semoga apa yang disedekahkan pada hari ini menjadi amal bagi insan ataupun anggota Dharma Wanita Persatuan dari UGM. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan inna hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuqim mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.